Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok permasalahan ekonomi di Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama, dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Idam Khalid dan sebelah kanan saya ada Ahmad Rizky. Baiklah, kami akan menjelaskan permasalahan ekonomi di Indonesia. Pengertiannya, Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki tantangan ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, negara ini memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun di sisi lain, masih banyak permasalahan ekonomi yang perlu diatasi untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Artikel ini membahas beberapa permasalahan ekonomi utama di Indonesia, dibagi menjadi beberapa bagian untuk memberikan penjelasan yang lebih terstruktur. Pertama, ketimpangan pendapatan. Definisi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan mengacu pada perbedaan yang signifikan dalam pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin di suatu negara. Di Indonesia, kesenjangan ini terlihat di mana kelompok kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara mayoritas penduduk berpenghasilan rendah. Berikutnya, penyebab ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pertama, pendidikan yang tidak merata. Akses pendidikan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan menciptakan perbedaan kemampuan kerja yang berujung pada kesenjangan pendapatan. Kedua, struktur ekonomi yang tidak inklusif. Sektor formal yang berfokus di kota besar menyerap lebih banyak tenaga yang terdidik, sementara banyak pekerja di sektor informal di perdesaan terjebak dalam pekerjaan dengan upah-upah yang rendah. Ketiga, distribusi sumber daya yang tidak adil. Akses terhadap lahan dan modal dan sumber daya ekonomi lainnya sangat terbatas bagi kelompok masyarakat miskin. Berikutnya, dampak ketimpangan pendapatan. Dampaknya adalah ketimpangan pendapatan yang terus melebar dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, melemahkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, serta memperburuk masalah kemiskinan. Berikutnya, saya akan memberikan penjelasan kepada Idam. Selanjutnya adalah pengangguran dalam lapangan kerja. Tingkat pengangguran di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran masih menjadi tantangan. Pengangguran terutama tinggi di kalangan lulusan muda yang memiliki keterampilan terbatas untuk bersaing di pasar kerja modern. Penyebab terjadinya pengangguran adalah ketidaksesuaian keterampilan, kurangnya investasi di sektor real, serta otomatisasi dan digitalisasi. Solusi untuk pengangguran adalah menciptakannya reformasi pendidikan, peningkatan investasi di sektor manufaktur dan pertanian, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan teknologi. Selanjutnya yaitu tentang inflasi dan stabilitas harga. Tingkat inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia merupakan salah satu tantangan ekonomi yang seringkali mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Penyebab inflasi yaitu gangguan rantai pasok, kenaikan harga bahan bakar, dan kebijakan moneter. Dampak inflasi yaitu inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Upaya pengendalian inflasi yaitu pemerintah melalui Bank Indonesia berupa pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga melalui pengaturan kebijakan moneter dan fiskal yang seimbang serta menjaga cadangan pangan nasional. Selanjutnya yaitu utang negara dan beban fiskal. Posisi utang negara Indonesia mengalami peningkatan utang dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Penyebab peningkatan utang yaitu defisit anggaran, kebijakan pembangunan, dan dampak utang yang tinggi yaitu tingkat utang yang tinggi bisa membebani anggaran negara, di mana sebagian besar pendapatan negara akan digunakan untuk membayar bunga dan utang pokok. Jika utang dikelola dengan buruk, hal ini dapat membahayakan stabilitas fiskal dan mempersempit ruang gerak pemerintah dalam membiayai program-program kesejahteraan sosial. Berikutnya, kemiskinan dan kecepatan ekonomi. Kemiskinan di Indonesia. Meski kemiskinan di Indonesia telah menurun dalam beberapa dekade terakhir, masih ada jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan memperburuk kondisi ini. Penyebab kemiskinan. 1. Akses terbatas pada pendidikan berkualitas. 2. Kurangnya akses terhadap kesehatan. 3. Keterbatasan pekerjaan dengan upah yang layak. Berikutnya, program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau disebut juga PKH dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk membantu mengurangi kemiskinan. Namun keberhasilan program ini masih bergantung pada implementasi yang efektif dan tepat sasaran.